Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa CNN Indonesia? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan sekali hari ini saya Meladia Rahma kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan. Seperti biasa tidak sendiri, sudah hadir bersama saya di studio, ada Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum Ahilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seger ya, hijau ya hari ini ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Gitu. Katanya kan warna surga gitu ya. Iya betul. Mudah-mudahan jadi tambah semangat juga untuk Amin. Thalabul Ilmi Amin. hari ini. Amin. Sehat ya Ahilman ya? Alhamdulillah. Baik. Ahilman, seperti biasa hari ini akan kita bahas tema yang sangat menarik terkait khusyuk dalam beribadah. Ya. Nah ini memang tema sehari-hari ya, keseharian yang kadang-kadang kita itu susah gitu loh. Di beberapa ibadah tuh kayaknya untuk konsentrasi itu susah. Ya. Nah bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda melalui email yang tertera di layar kaca. Langsung Ahilman. Ya. Kalau kita bicara tentang definisi khusyuk, saya sih sepemahaman saya yang pendek ini gitu ya, khusyuk itu istilahnya fokus aja, konsentrasi aja. Tapi kan sebenarnya mungkin ada makna lain yang jauh lebih luas daripada itu. Iya. Silahkan. Bicara tentang khusyuk dalam beribadah, ini adalah satu hal penting untuk kita hadirkan dalam setiap amal ibadah kita. Kalau bicara tentang definisi, secara bahasa khusyuk itu ada 3 artinya. Ada 3. Yang pertama, khusyuk itu artinya merendah. Oh, merendah. Yang kedua, khusyuk itu artinya tunduk, patuh, taat. Dan yang ketiga, khusyuk itu artinya tenang. Ya. Salah berarti saya selama ini mendefinisikan itu. Jadi kalau kita melihat dari 3 bahasa itu atau 3 makna itu, maka ketika bicara orang yang khusyuk dalam beribadah, yang pertama adalah orang yang merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia menunaikan ibadahnya. Berarti saat dia beribadah, dia itu menyadari bahwa dirinya lemah, dirinya tak berdaya, tak punya daya upaya, kecuali saat dia beribadah dia persembahkan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, orang yang khusyuk itu orang yang tunduk, taat, patuh kepada Allah. Berarti dalam pikirannya tidak ada pikiran yang lain kecuali hanya Allah, Allah. Fokus sebagai bentuk ketundukannya kepada Allah. Jadi ibadah yang dia tunaikan itu bukan karena dipaksa. Ya, ibadah yang dia tunaikan itu bukan karena paksaan, bukan karena sebatas tuntutan, tapi memang ini adalah kepatuhan dia kepada Allah. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat, dan kami jalankan. Maka saat dia menjalankan ibadah dengan khusyuk, dia akan lebih nikmat aja gitu. Karena bukan hanya sebatas kewajiban, tapi jadi kebutuhan dalam konteks hidup yang dia jalani. Dan yang ketiga adalah as-sukun, tenang. Jadi orang yang khusyuk itu tenang. Ya, tidak ada yang dia pikirkan kecuali ketenangannya untuk memperbaiki ibadahnya setiap saat, setiap waktu. Nah, maka jika ada yang bertanya, bagaimana gambaran seseorang itu khusyuk ketika dia ibadah? Lihat 3 tadi. Ada sikap merendahkan diri, ada sikap patuh, taat, tunduk pada Allah, dan yang ketiga merasa tenang dalam ibadahnya. Enggak gurung-gusu, enggak buru-buru, enggak terbayang yang lain. Kan kadang-kadang gitu ya. Lagi sholat, kebayang tadi kunci taruh di mana ya? Aduh, kayaknya jemuran belum diangkat gitu ya. Jadi, tapi Ahilman berarti sebenarnya kita sendiri bisa merasakan, ya kan, pada saat proses mungkin ibadah, let's say sholat begitu ya. Iya betul. Jadi kalau kita merasa kemudian sudah ada 3 unsur tadi, insya Allah khusyuk. Sudah khusyuk. Dan nanti kan buah dari khusyuk itu akan ada kenikmatan. Namanya zauk ya. Zauk itu nikmat yang begitu dalam dari ibadah yang kita tunaikan. Bawaannya tuh pengen lama-lama, pengennya, aduh ya Allah nikmat banget gitu ibadah itu. Nikmat banget misalnya let's say sholat tadi gitu. Malah ada orang yang kemudian dalam sholatnya tuh nggak mau cepet gitu, maunya tuh semakin lama dibacakan suratnya maka semakin lembut gitu. Makanya kalau Mbak Mila misalnya umroh gitu atau haji ya, sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabawi itu kan rasanya tuh beda gitu. Maunya lama-lama gitu. Terus datang lagi, balik lagi ke, walaupun capek ya, ke masjid lagi. Karena merasakan zauk itu, nikmat. Karena kehusyuan. Makanya kan dalam sholat misalnya, khusyuk itu bisa kita dapatkan pertama dengan menyempurnakan wudunya, ya kan. Yang kedua pakaian yang kita gunakan, tempat yang kita hadirkan, itu menentukan loh, ya, mengkondisikan bagaimana hati kita bisa khusyuk. Nah yang ketiga tentu bacaannya. Makanya kalau orang mau merasakan nikmatnya sholat,
dia harus paham tuh setiap bacaan yang dia baca. Betul. Setuju. Ketika dia takbir Allahu Akbar, apa maknanya? Allah Maha Besar. Berarti tidak ada yang lebih besar dalam hidup ini kecuali Allah. Yang lain kecil. Hanya Allah yang Maha Besar, misalnya gitu kan. Kemudian nanti sami Allahu liman hamidah, pas dia i'tidal. Jadi semua tuh nikmatnya dirasakan karena kehusyuannya. Dari mulai wudunya dipastikan, tempat dan kondisi tubuhnya dipastikan, kemudian bacaannya dipastikan. Makanya sebaik-baiknya sholat itu kan berjamaah ya. Iya. Agar kita dibimbing, dipandu oleh imam. Maka saat memilih imam, cari imam yang baik, yang bacaannya baik gitu kan. Kemudian nanti dia bisa merasakan buah dari sholatnya. Dia tuh gak mau buru-buru ketika wirid bisa di akhir, ya kan. Maunya wiridnya tenang. Jadi dari khusyuk itu bisa mengantarkan buah pada kebaikan-kebaikan kita setelah sholat itu. Oke, tapi Ahilman, tapi sering sekali ya kita itu misalnya sudah berusaha untuk fokus nih, mengumpulkan seluruh tenaga pikiran. Oke, ini kita mau menghadap Allah gitu. Iya. Tapi kok di tengah-tengah ada aja itu tadi pikiran-pikiran yang sebenarnya pada saat kondisi-kondisi normal kita tuh nggak mikirin. Mana mungkin sih kadang-kadang kita mikirin tempe, misalnya lagi goreng takut gosong gitu ya. Atau jemuran belum diangkat tuh gimana ya? Kenapa ya bisa begitu ya? Iya, maka dalam ibadah itu perlu riyadhah namanya. Riyadhah itu latihan. Ya. Jadi ya sesuatu yang wajar ya, sebagai manusia ada khilaf, ada lupa, tempat salah, tempat dosa ya. Bahkan dalam ibadah pun masih ada kepikiran hal-hal yang lain gitu. Maka riyadhah, ya Allah kan kasih kita wajib sholat 5 kali tuh, ya dalam sehari kan. Berarti kan itu riyadhah sebenarnya. Di subuh kayaknya kurang khusyuk, nanti perbaiki lagi di zuhur, nanti perbaiki di asar. Terus yang wajib udah selesai, ada yang sunnah. Itu kan bisa melengkapi. Bisa melengkapi gitu. Ya. Terus ada zikir yang lain yang bisa melengkapi riyadhah kita dalam ibadah gitu. Maka ya kalau sekali-kali sih wajar ya. Yang tidak wajar berkali-kali. Setiap sholat tuh kepikiran terus itu ada masalah itu. Iya, itu ada persoalan gitu. Oke, jadi harus dilihat juga ya. Iya. Dan dilatih. Kan ada orang yang tahu, ada orang bisa, ada orang biasa, dan ada orang yang kemudian paham. Itu beda tuh. Sholat tahu. Ya, bisa. Apakah dia merasakan nikmat dalam sholat atau tidak? Belum tentu. Sama kayak kita orang belajar berenang. Tahu. Belum tuh bisa kalau dia nggak nyoba. Iya kan? Latihan. Maka latihan. Ada orang yang biasa. Jadi lihat apapun udah kayak kolam renang tuh langsung masuk gitu kan. Jadi ada tahu, ada bisa, ada biasa, ada yang sudah paham. Nah, puncak itu yang harus dihadirkan. Kalau orang udah khusyuk, itu melebihi semuanya. Bukan lagi tahu, bukan lagi bisa, bukan lagi biasa, bukan lagi paham, tapi dia menikmati setiap amal ibadah yang dia jalankan. Khusyuk dia kepada Allah. Dan kalau sudah di tahap menikmati, ingin berlama-lama, itu rasanya memang insya Allah ya, mudah-mudahan memang meresap ke hati. Dan memang harusnya dampaknya seperti itu ya. Betul. Khusyuk itu meresap sampai ke hati. Meresap, dan itulah alasan kenapa ada orang yang dalam beribadah tuh inginnya lama-lama sekali, inginnya dapat nikmat sekali. Ya karena dia sudah menghadirkan kehusyuan dalam ibadahnya. Jadi kalau masih merasa cepat-cepat, terburu-buru, harus kita lihat dulu nih. Ibadah kita gimana. Dan biasanya ada tips sih agar kita bisa khusyuk. Nanti ya Hilman di segmen berikutnya ya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode khusyuk dalam beribadah. Dimensi ibadah macam-macam, tapi biasanya kalau kita bicara khusyuk tuh orang tuh sering mengaitkannya dengan sholat ya Hilman ya. Tapi sebenarnya kalau kita bahas atau kita breakdown, misalnya dalam amalan-amalan misalnya yang lain juga perlu kekhusyuan juga ya. Perlu. Makanya tadi di awal kita jelaskan dulu apa definisi khusyuk kan. Ada 3 tadi kan, merendahkan diri, tunduk taat patuh, yang ketiga merasa tenang. Maka sebenarnya dalam urusan khusyuk bukan hanya dalam urusan sholat, tapi dalam setiap amal ibadah lain juga kita bisa khusyuk. Puasa bisa khusyuk. Ketika kapan? Saat puasa merendahkan diri kita di hadapan Allah. Iya kan? Orang yang puasa itu kan yang paling tahu Allah dan dirinya. Betul. Iya enggak? Maka di antara amal ibadah yang langsung pahalanya Allah yang ngasih, yang garanti itu puasa. Ya kan? Karena puasa itu untukku, kata Allah. Dan aku yang akan memberikan pahala terbaik untuk dirinya. Baca Quran harus khusyuk.
Ya, Kalau enggak udah ya kemana-mana iya, tadi. kemana-mana Gitu. kan. Makanya ada orang yang nanya, "Aa, kalau kita baca Quran di handphone misalnya kan suka ada tuh ya, boleh apa enggak?" Boleh. Tapi sebaiknya ketika baca Quran di handphone, matikan paket datanya. Biar nggak masuk nanti tawaran-tawaran belanjanya yang lain. Tawaran-tawaran Atau enggak, pinjol gitu. iya. Atau enggak pas lagi baca tiba-tiba ada WA, Oh, iya, misalnya iya. ada Jadi bisa chat-chat terganggu ya. masuk. Dan biasanya kalau ada chat masuk, kita baca Qurannya berhenti apa baca dulu? Iya, baca dulu, Biasanya iya. teh kan off dulu baca. Off dulu, iya. Jadi maksudnya boleh, tapi di adabnya diperhatikan agar kita bisa khusyuk. Maka segala perangkat yang mengantarkan kita pada kehusyuan itu harus dihadirkan, termasuk dalam urusan sholat. Ya, karena mungkin sholat ini adalah ibadah yang rutin kita hadirkan, maka tentu di dalamnya perlu ada kehusyuan. Dan orang yang sholatnya khusyuk adalah orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Di antara beruntungnya orang beriman itu siapa? Ketika mereka menunaikan sholat dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan merendahkan diri kepada Allah, dalam keadaan tunduk patuh taat kepada Allah, dan dalam keadaan tenang. Orang ada yang dengan sholat itu jadi rusuh, ada yang gelisah, ada. Iya. Tapi ada orang yang ini nikmat ya, ketika sholat dia bisa menemukan ketenangan. Makanya sholat itu sumber ketenangan, sholat itu sumber keselamatan, sholat itu sumber ampunan, sholat itu sumber rezeki, sholat itu sumber kebahagiaan. Betul. Mau tenang hidupmu, perbaiki sholatmu. Nah, agar bisa mendapatkan puncak ternikmat dalam sholat, khusyuk dalam sholat. Oke, kita sering mendengar istilah tumakninah juga Iya. ya Ustaz ya dalam sholat. Itu artinya tuh apa tuh? Lebih kalau kita breakdown lebih Iya. jauh. Tumanina itu kan artinya tenang. Tenang ya. Tidak Tenang terburu-buru. sesuai dengan urutannya, sistematis. Oh, oke. Maka ada bahasa dalam rukun itu namanya tertib. Tertib betul. Tertib itu artinya bahwa setiap gerakannya, bacaannya itu harus urut. Ya, dari takbir, Iya. baca Fatihah, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, sampai kemudian ngucapin salam tuh. Jadi harus urut tumanina. Nah, termasuk ketika menjalankan setiap rukunnya itu juga harus tumanina. Takbirnya Allahu Akbar, rukunya. Nah, Posisinya harus seperti posisinya apa harus supaya seperti sempurna apa, ya? sujudnya. Bahkan kan kita disunahkan untuk berlama-lama dalam sujud. Iya gitu kan? Itu tumanina. Karena berarti kan ada orang yang nggak tumanina. Iya. Wah itu sering. Kan Apalagi ada kalau udah kan? diburu-buru Iya. misalnya ya. Maka Iya. sebaiknya ada tumanina. Nah, tumanina adalah bagian daripada gerakan sholatnya. Khusyuk adalah value-nya gitu. Ya, betul. Nikmatnya, hikmahnya. Jadi kalau bicara secara global itu, tumanina itu praktisnya. Iya. Khusyuk itu strateginya. Iya, Kira-kira oke, begitu. value-nya ya. Tapi bicara soal kita kembali lagi dalam definisi khusyuk. Sebenarnya kan berarti dalam setiap ibadah apapun ya, itu bisa dihadirkan begitu. Kehusyuan. Kehusyuan itu. Misalnya kalau kita tadabur alam, kita melihat ciptaan Allah Iya. yang begitu luar biasa. Kita menyadari bahwa manusia itu kecil ya. Iya. Ternyata kita itu nggak ada apa-apanya ya. Itu Iya. bisa bagian dari kehusyuan juga ya. Bisa. Hilman, ya? Jadi kan kehusyuan itu adalah kerendahan hati kita untuk menyadari bahwa semua adalah ditujukan untuk Allah Iya, kan. betul. Ya, bahkan dalam melakukan pekerjaan kita kan bisa khusyuk nih. Betul. Ketika kita merasa ditatap oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah. Makanya di antara tips ya dalam hidup untuk bisa menemukan cintanya Allah itu namanya ihsan. Makanya ada 3 tingkatan kan dalam beragama Iya. ini. Ada yang namanya Islam, ada iman, Ada ihsan. ada ihsan. Islam orangnya disebut muslim. Iman orangnya disebut dengan mu'min. Ihsan orangnya disebut dengan muhsin. Ya kan? Islam ketika dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian dia jalankan arkanul Islam yang lain, syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Gitu ya. Nah, ini Islam. Tapi belum tentu dia beriman. Maka ada mukmin, iman dia yakin kepada Allah, yakin kepada hari akhir, dia yakin kepada malaikat semua. Dia bersihkan itu keyakinan kepada Allah. Nah, ada puncak tertingginya ketika dia merasakan ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dia beribadah seakan-akan dia melihat Allah. Kalaupun dia tidak bisa melihat Allah, dia merasakan bahwa Allah melihat dirinya. Masya Allah. Jadi itu udah kehusuan tuh. Ada sikapnya muraqabah, merasa ditatap oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah. Ini adalah bagian yang bisa kita hadirkan. Namanya sikap ihsan. Ya. Beribadah seakan-akan engkau melihatnya.
Kalaupun kau tak bisa melihatnya, yakinlah Allah melihat dirimu Oke. yang menunaikan ibadah Masya itu. Allah. Dilatih Dilatih ya. dan dilatih. Seperti biasa Ahilman, sudah ada pertanyaan yang Ya. masuk ke kita simak bersama-sama. Mari. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya. Saya kalau sholat itu biasanya pikiran suka kemana-mana. Nah, kalau kayak gitu kira-kira sholatnya diterima apa enggak ya? Mohon jawabannya Ustadz, terima kasih. Baik, ini pertanyaan dari Mas Rama, seorang Ya. karyawan swasta. Gimana Ahilman? Kalau pikiran suka kemana-mana, Ya. kita diterima nggak ya? Pertama bersyukur masih punya pikiran ya. Karena kalau udah nggak punya pikiran berarti ada masalah ya. Iya, ya, betul. Karena yang diwajibkan sholat itu adalah yang berakal Iya, ya. yang Jadi berakal. kalau dia nggak punya pikiran berarti Itu nggak berakal. dipertanyakan ya. Oke. Jadi nggak Siap. apa-apa gitu ya secara pikiran kemana-mana. Hanya perlu dilatih aja ya. Khusyuk itu bukan nggak ada pikiran ya. Iya. Bukan blank gitu. Kosong, blank gitu ya. Ngalamun gitu bukan Oh, ya. iya. Khusyuk itu punya pikiran, tapi pikirannya tertuju kepada Allah. Nah, bicara tentang diterima atau tidaknya amal ibadah kan ada dua syaratnya. Pernah kita bahas. Satu ikhlas, dua ittiba. Ya, ikhlas menyandarkan semuanya kepada Allah, ittiba Sesuai mengikuti dengan, sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam ikhlas ada 3 tingkatan juga. Nih, ada ikhlas yang paling dasar. Dia beramal karena ingin mendapatkan pahala. Itu juga ikhlas. Jadi jangan sampai bilang begini, kamu mah beramal teh hanya ingin dapat pahala gitu. Ya kan ini diwajibkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, berarti kan wajar kalau Allah berikan pahala. Kita kejar itu, boleh. Rewardnya memang itu. Rewardnya betul, itu. betul. Ada yang kedua, ketika dia beramal itu, beribadah itu karena dia takut dengan siksanya Allah. Boleh. Aku mah sholat tuh takut nanti diazab, mendingan aku sholat aja. Boleh, itu juga ikhlas. Kenapa? Karena peringatan itu pun juga ada dihadirkan oleh Allah kepada kita. Nah, tetapi ada puncak ikhlas yang tertinggi. Saat surga dan neraka bukan jadi patokannya. Saat pahala dan dosa bukan lagi menjadi bagian yang dipikirkannya. Ketika dia beramal, dia memurnikan hatinya, meluruskan niatnya. Hanya semata-mata ini adalah perintah dari Allah. Dan aku ingin mendapatkan ridhonya Allah. Sampai nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu tetap tinggi ya. Iya kan? Maka kan ada doanya kan ketika kita iftitah kan salah satunya apa kan itu kan? Wajjahtu wajhiya lillah kan. Aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah. Atau misalnya ada bacaan lain kan? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kan menunjukkan bahwa ada bagian daripada keikhlasan. Maka ada sebagian yang kemudian ketika berniat harus diucapkan kan? Iya, betul. Iya nggak? Iya. Kenapa? Karena itu ingin lebih menguatkan ya daripada niat yang dia azamkan di hati terucap di lisan agar makin kuat Iya, gitu. iya. Jadi intinya adalah khusyuk itu bisa kita buat sebenarnya. Iya. Khusyuk Kita itu bisa kita kondisikan begitu manage, ya. bisa kita bentuk. Nah, berarti kalau orang yang tidak khusyuk berarti memang dia mengizinkan untuk tidak khusyuk Oke. dan dia tidak memaksakan dirinya untuk khusyuk. Menarik. Nah, orang yang bisa merasakan khusyuk berarti orang yang menyegerakan kekhusyuannya untuk bisa mendapatkan kekhusyuan itu. Masya Allah. Menarik sekali ya. Iya. Nanti kita bahas lagi Ahilman. Lanjut. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Khusyuk dalam Beribadah. Ahilman, Ya. itu tadi ya berkaitan dengan mungkin pikiran kemana-mana gitu. Kalau misalnya was-was yang datang, aduh lupa nih, ini udah rakaat berapa ya? Gitu-gitu kan kadang suka mengganggu konsentrasi juga. Nah, apa yang harus kita lakukan sebenarnya? Iya, nanti ada konteks fikihnya, ya, ada konteks tasawufnya gitu. Mungkin Ahilman akan lebih ke konteks tasawufnya saja ya. Jadi memang lupa kemudian tidak ingat itu bukan berarti menggambarkan bahwa orang itu khusyuk atau tidak khusyuk menurut saya. Oke. Ya kan? Ya misalnya dia gerakannya jalan terus, tapi kan mungkin kayaknya rakaat ini Iya. itu bukan karena khusyuk atau tidak khusyuk. Khusyuk yang paling dalam itu adalah ketika dia merasakan kenikmatan dalam sholat dan dia merasa bahwa dia berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia merasakan ketenangan. Saking tenangnya dia tenggelam dalam ketenangan itu. Masya Allah. Jadi Itu nikmat yang sekali. dimaksud hakiki dalam khusyuk itu
bukan benar tidaknya dalam konteks yang tadi tepat gitu ya, tapi lebih kepada kenikmatan dalam sholatnya. Sehingga sholatnya berbuah dalam kesehariannya, ya, sampai pada ujungnya kan inna sholata tanha anil fasya iwal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi dalam sholat khusyuk itu ada sebelum sholat, ada ketika sholat, ada setelah sholat. Contoh, ada surat dalam Al-Quran itu surat Al-Ma'un. Allah berfirman, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'u yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kan gitu ya. Di situ disebutkan neraka wel bagi orang yang salat, coba. Nah, kan Nah, gimana orang yang seperti apa sholatnya? Orang yang melalaikan sholatnya. Tapi dalam konteks ayat sebelumnya bicara tentang orang yang mendustakan agama. Siapa? Orang yang tidak memberi kepada orang miskin, orang yang tidak sayang kepada anak yatim. Tapi dikaitkan dengan sholat yang tidak khusyuk. Berarti orang bisa dikatakan sholatnya tidak khusyuk kalau tidak berdampak pada kehidupan sehari-harinya. Jadi bukan hanya dalam konteks gerakannya ketika aja dia ya, sholat, runut atau apanya, tapi efek dampak dari sholatnya buahnya itu dari apa? sholat itu mengantarkan kehusuan pada bab yang lain atau tidak gitu. Nah, adapun kalau ketika dia sholat misalnya lupa rakaatnya ini keberapa ya? Ya tentu kan kita diajarkan. Sujud sahwi gitu. Ya kalaupun ada lupa ketika di awal misalnya nggak sempat tahiyat gitu ya, maka sujud sahwi gitu kan di akhir. Atau misalnya kalaupun ini kurang atau lebih baik dilebihkan. Kan jadi memang ada tips-tips untuk bisa menghindari sisi lupa itu gitu. Maka yang jelas adalah pahami setiap gerakan, pahami setiap bacaan, pahami maksud dari apa yang kita hadirkan, maka insya Allah akan menghadirkan daripada kehusuan yang kita inginkan. Karena dalam sholat itu kan ya aqwalun wa af'alun kan, ucapan dan perbuatan. Ada gerakan, ada ucapan. Maka sekarang pemirsa CNN Indonesia pelan-pelan belajar. Misalnya bacaannya diperbaiki. Iya, betul. Sekarang yang sudah bisa, Ustadz saya sudah hafal bacaannya. Mulai pahami artinya, pahami terjemahannya. Agar kita tuh makin bisa merasakan nikmat dalam sholat. Misalnya Al-Fatihah, kita harus pahami tuh bacaannya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai pada ayat-ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kan nikmat sekali. Hanya kepadamu lah aku menyembah dan hanya kepadamu lah aku meminta pertolongan. Itu kan dalam ya kalau kita apalagi resapi. kalau lagi ada masalah gitu, itu berkali-kali tuh rasanya ya Allah gitu, cuman kepada Allah gitu loh. Iya, makanya adanya sholat sunnah itu salah satunya ya sebagai tambahan amal kita ya. Salah satunya yang lain adalah untuk riyadhah, agar pada yang wajib kita juga semakin terlatih gitu. Gitu. Jadi memang bisa dikondisikan kalau dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya di rumah gitu ya Hilman ya, sebenarnya tuh mempersiapkan tempatnya juga yang bersih, yang wangi mungkin, betul. yang nyaman, itu juga itu bisa membantu sebenarnya. Membantu. Makanya kan kita itu ya diusahakan lah, istilahnya kita punya mimbar tuh ya tempat khusus lah ya, tempat khusus untuk kemudian kita berdiam diri di situ. Kita beriktikaf ya walaupun di rumah dengan ruangan yang khusus yang tidak terdistract dan tidak terganggu dengan hal yang lain. Kalau bisa ya diposisikan aja sehingga kita bisa menemukan ruangan-ruangan itu gitu. Mihrab namanya tuh. Ya mihrab namanya. Ya. Tapi kita sebenarnya juga menyadari bahwa yang namanya khusyuk itu kan tadi ya seperti perlu dibangun, dan apa itu sebenarnya manusiawi ya, ketika seseorang melakukan ibadah yang sering terdistrak dengan hal-hal yang lain itu bukan sesuatu hal yang kemudian kamu misalnya nggak khusyuk nih, atau kemudian kamu berdosa nih, atau kemudian judgement itu kan ada gitu, sebenarnya nggak juga, itu manusiawi sebenarnya. Ya makanya perlu ada belajar ya. Terus hidup ini kan belajar untuk menjadi orang baik dan menghadirkan kebaikan aja. Jadi terus aja berproses ya. Kita kan nggak bisa juga menilai orang, kamu kayaknya sholatnya khusyuk ya, nggak bisa juga. Belum tentu juga. Kan? Yang tahu cuma Allah kan. Ada orang yang kita maka jangan memahami khusyuk dalam konteks kadang-kadang fisik aja ya. Nggak bisa di luar kita kelihatan. Ya kan ada orang yang mohon maaf misalnya kita bisa bilang bahwa bacaannya panjang pasti khusyuk, belum tentu. Ada orang yang cuma baca Al-Ikhlas setiap sholat dalam suratnya, tapi ternyata dia lebih khusyuk. Jadi nggak bisa kita menggambarkan orang khusyuk tidaknya dengan apa yang nampak gitu ya. Betul. Tapi khusyuk itu dirasakan di hati. Betul. Ketika dengan ibadah dia makin merendahkan dirinya di hadapan Allah. Dengan ibadah
dia makin taat kepada Allah, dan dengan ibadah dia makin merasakan ketenangan. Makanya sekarang mohon maaf, kalau dalam ibadah kok gelisah ya? Kok ibadah nggak mengubah akhlak aku sih Iya, gitu kok nggak misalnya tenang ya? ya? Oh jangan-jangan perlu ada yang Iya, dievaluasi. betul. Mungkin belum khusyuk ibadah kita selama ini. Muhasabah. Maka perbaikan, tapi jangan berarti kan, udah usah dah, percuma saya mah sholat juga nggak tenang-tenang. Ya, Ya jangan. Tapi justru itulah latihan agar kita Dan menghadirkan berproses kebaikan. hidup itu kan memang berproses. Dan Allah insya Allah melihat proses Melihat. itu. Betul. Ahilman, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Seperti biasa pemirsa, sebagai penutup Ustadz Hilman Fauzi akan menyampaikan doa penutup. Tafadhol. Masya Allah, tabarakallah, pemirsa CNN Indonesia yang dicintai Allah. Mari di akhir pertemuan ini, kita angkat kedua telapak tangan kita. Kita tundukkan kepala, tundukkan kedua mata kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, sayangi kami semua ya Allah dengan rahmat-Mu. Cintai kami semua ya Allah dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang senantiasa dekat dan taat kepadamu. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu, hamba yang senantiasa khusyuk dalam beribadah kepadamu, khusus dalam urusan sholat ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang ahli sholat. Jadikan kami hamba-Mu yang senantiasa mendirikan sholat. Jadikan kami hamba-Mu yang senantiasa menjaga sholat. Jadikan kami hamba-Mu yang senantiasa menghadirkan kehusyuan dalam sholat. Ya Allah ya Rabbana, lembutkan hati kami, bimbing diri kami, agar bisa mendapatkan nikmat khusyuk dalam setiap ibadah kami. Sehingga pada akhirnya Engkau golongkan kami menjadi orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang soleh, dan orang-orang yang Kau takdirkan masuk ke dalam surga-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini, saya Meladia Rahma dan juga Ustadz Hilman Fauzi undur diri. Insyaallah kita akan berjumpa lagi pada gapai kemuliaan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.